Pemirsa, kasus dugaan kekerasan yang dialami pekerja sirkus yang tergabung di Oriental Circus Indonesia muncul ke publik. Satu persatu mantan pekerjanya buka suara. Mereka mengadu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi upaya untuk mengambil langkah hukum yang dianggap tepat dan pihaknya menyediakan langkah mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus ini juga sampai ke Komisi 3 DPR. Lantas, apakah potensi pidana ini bisa terbukti? Oriental Circus Indonesia dituduh oleh sejumlah pemain sirkus yang mendapat kekerasan dan penyiksaan saat bermain di Taman Safari Indonesia. Para pemain sirkus mengaku mengalami eksploitasi dan penyiksaan selama latihan dan bekerja. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, dirinya tak segera mendapatkan perawatan medis. Latihan-latihan itu kita mengalami kekerasan. Jadi kita tuh harus bisa, kalau nggak bisa ya dipukulin. Di umur segitu sudah mengalami kekerasan? Ya, dipukulin. Kita tuh dipukulin, ditamparin, ditendang, kayak gitu biasa. Itu penyebabnya apa kalau ya kalau kita latihannya suka diajarin sering gagal, susah gitu kan, namanya anak-anak ya. Jadi itu pasti kena. Terus kalau mainnya gagal, masuk langsung dipukul. Kalau kita main tidak senyum, itu masuk langsung dipukulin juga. Jadi kita tuh harus benar-benar standby itu, kalau main tuh harus senyum, harus siap lah gitu. Ya saya nggak bisa apa. Pernah kabur? Pernah kabur itu karena saya disiksa malam-malam saya nggak boleh istirahat, disuruh latihan. Jam 1 malam orang tidur, saya disuruh latihan waktu di Taman Safari itu. Pendiri Oriental Circus Indonesia membantah tudingan sejumlah mantan pekerjanya terkait adanya penyiksaan, kekerasan, dan eksploitasi manusia. Meski demikian, Sirkus Indonesia mengaku hukuman diberikan untuk melatih kedisiplinan. Nah itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka, malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya. Taman Safari Indonesia menyatakan para pemain sirkus Indonesia itu tidak terkait dengan Taman Safari. Ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar tensi. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasi. Tapi kan kita sudah menjelaskan, kita menjawab bahwa orang-orang ini tidak terdaftar di TSI. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan mereka tidak terdaftar untuk di TSI-nya sendiri. Mereka karyawannya OJI. Para mantan pemain sirkus ini mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal usulnya, tidak tahu orang tuanya, berapa dari mereka. Ini harus kita carikan jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa. 5 mantan pekerja Oriental Circus Indonesia didampingi 2 kuasa hukum. Mereka adalah Lisa, Magdalena Yuli,
Vivi Nuhidayah, Bambang Susilo, dan Rita Lausi. Kedatangannya langsung diterima dan beraudiensi dengan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia pada tahun 1997. Mereka ingin menanyakan alasan terkait surat berita pemberhentian penyidikan dari kepolisian. Mereka juga meminta Komnas HAM untuk memberitahu siapa saja pelapor pada tahun 1997 lalu. Hal tersebut dikarenakan jumlah aduan korban dalam kasus ini semakin banyak, mencapai 20 orang. Menanggapi itu, Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa pihak Komnas HAM memberikan rekomendasi langkah hukum yang dianggap tepat dan pihaknya menyediakan langkah mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM meski tergantung kedua belah pihak. Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU di gedung DPR MPR RI terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia, OCI, di Taman Safari. Menurut kuasa hukum dari mantan pemain OCI, Muhammad Soleh, menyampaikan bahwa pihak dari OCI ataupun Taman Safari tidak ada itikat baik sama sekali. Mereka dipersulit untuk bertemu keluarga mereka sendiri. Ia juga mendorong Komisi 3 bahwa ini merupakan pelanggaran HAM berat dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsa. Pernah mengalami kekerasan seksual. Sayangnya Eva tidak bisa hadir di sini, tapi sudah kita rekam pernyataannya dia. Wah, ini kejam, bro, bukan kasus biasa ini. Soal itu tentu mereka tidak tahu karena masih kecil. Bisa jadi mereka ini orang tuanya tidak mampu, orang-orang miskin, dijanjikan mau disekolahin, dia nggak punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan, mungkin orang tuanya itu mau, karena infonya dulu ada yang dibeli 300.000. Pihak kuasa hukum berharap DPR bisa menindaklanjuti kasus ini dan memanggil pihak terkait. Menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesaikan, maka silakan melalui proses penegakan hukum. Komnas Perempuan mengusulkan agar Komisi 13 DPR RI membentuk tim pencari fakta TPF independen. Tim ini akan melakukan investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh ex-pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi itu bisa berjangka panjang. Analisa singkatnya bahwa anak-anak dipaksa bekerja tanpa upah, memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan anak. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran kedua, ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang HAM Pasal 60, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003. Terakhir, rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus OCI. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian yang rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Tim TV One mengabarkan.